Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya kita semua. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu atau vaksin dan obat-obatannya segera ditemukan sehingga kita dapat segera berkumpul di kampus Unjani ya. Tentunya memang perkuliahan secara offline itu lebih greget gitu ya dibandingkan secara online. Nah, hari ini saya akan mereview kembali materi tentang organel sel, tapi hanya khusus ke mitokondria dan inti sel ya. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya mungkin sudah sedikit disinggung ya, apa itu mitokondria, apa itu inti sel, atau mungkin kalian juga sudah pernah belajar di SMA-nya ya, di mata kuliah biologi itu boleh dibuka lagi bukunya. Saya harap sebelum mempelajari materi ini, Anda sekalian sudah membaca atau mengingat kembali dua materi sebelumnya dengan Bu Sri ya. Kenapa? Karena materi hari ini itu berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi coba dibaca lagi, dilihat lagi, oh yang ini seperti itu. Dan tentu saja ya materi hari ini juga tentu akan berkaitan dengan materi-materi biologi sel selanjutnya. Sehingga saya harap Anda dapat memahami materi hari ini ya. Karena ini materi masih dasar untuk part-part materi selanjutnya, baik sebelum UTS, pertemuan-pertemuan selanjutnya maupun setelah UTS. Jadi saya mohon sekali mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, nanti jika ternyata tidak ada yang dimengerti, saya harapkan akan ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu ya konten pembelajarannya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini itu akan ada pendahuluan tentang review struktur sel yang kemarin sudah dijelaskan juga ya, hanya review saja. Kemudian apa itu mitokondria, mulai dari bentuknya, strukturnya, fungsinya ya. Kemudian nanti juga ada materi tentang inti sel, struktur dan fungsinya. Kemudian nanti akan direview lagi setiap slide-nya ya, seperti kesimpulannya seperti apa. Nanti juga review ini akan saya tanyakan ketika diskusi ya. Selanjutnya ada diskusi, kita akan diskusi via Google Meet, nanti akan di-share linknya di Google Classroom untuk tiap kelasnya. Setelah itu, pada saat diskusi, kira-kira diskusi 30 menit atau mungkin lebih cepat 15 menit, itu akan diadakan post-test. Post-testnya menggunakan quizzes. Jadi, saya minta Anda sudah menginstal quizzesnya, misalnya mau pakai handphone, di handphone atau di PC-nya, di laptopnya ya. Ini posisinya diskusi via Google Meet-nya belum di close ya. Jadi nanti bisa saya rangkum kembali apa dari hasil post-test, apakah perlu ditambahkan materinya atau dijelaskan materinya atau tidak ya. Kemudian selanjutnya ada review materi yang belum dimengerti, evaluasi dari hasil post-test tersebut. Nah, look, nih di sini ada pencapaian pembelajaran atau maksudnya nanti akhir dari slide ini atau kuliah ini, Anda sekalian itu harusnya sudah bisa apa sih atau apa sih yang pencapaian yang diminta ketika setelah kuliah ini. Yang pertama adalah dapat menjelaskan struktur mitokondria dan inti sel. Jadi, misalkan ada struktur mitokondria atau ada struktur inti sel, Anda harus bisa menyebutkan bagian-bagiannya. Misalkan mitokondria itu ada membrannya, ada lekukannya, itu tuh namanya apa? Itu Anda harus dapat menjelaskannya ya, tentu saja tanpa melihat slide. Kemudian Anda juga dapat menentukan fungsi dari mitokondria dan inti sel. Jadi apa sih fungsi adanya mitokondria di dalam sel? Apa sih fungsi dari inti sel?
Kemudian, yang terakhir adalah Anda dapat mengaitkan fungsi mitokondria dan inti sel pada kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian nanti itu akan menjadi farmasis ya. Jadi, kalian harus tahu buat apa sih belajar mitokondria. Nanti hubungannya saya sebagai farmasi nih, sarjana farmasi, itu fungsinya untuk apa? Kenapa sih harus tahu mitokondria itu apa gitu ya? Nanti kita jelaskan, oke? Inilah materi yang akan diberikan ya secara umumnya. Yang pertama tentang mitokondria dan yang kedua tentang nukleus atau inti sel. Ada strukturnya, ada fungsinya. Kemudian untuk mitokondria nanti dijelaskan mitokondria itu sebagai organel semi otonom itu apa sih? Terus peranannya mitokondria untuk apa? Dan nanti ada video ilustrasi yang bisa kalian download di file yang berbeda ya, sudah ada. Begitu juga untuk nukleus, nanti tentang strukturnya, tentang fungsinya, tentang peranan dari nukleus atau inti sel itu, dan boleh juga melihat video ilustrasinya untuk lebih jelasnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada yang namanya struktur sel, terutama struktur sel dari sel hewan ya, atau sel manusia gitu ya. Ada apa saja sih? Itu kalian bisa lihat, ada lingkaran paling luar, itu paling luar ada membran sel plasma ya. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu terdapat banyak-banyak organel sel. Ada ribosom, ada lisosom, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, dan yang paling dalam ada yang namanya nukleus. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mitokondria, itu tuh yang ada gambarnya. Seperti lekukan bulatan panjang ya, kapsul panjang, dan ada lekukan-lekukannya, dan nukleus atau inti sel ya, paling besar ya di dalam struktur sel ini. Nukleus itu ukurannya paling besar seperti itu. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah kita bahas mitokondria ya. Apa sih itu mitokondria? Kita lihat. Nah, mitokondria itu apa? Kita lihat dulu sebelah kanan itu ada struktur dari mitokondria. Tadi kalian sudah lihat struktur dari selnya. Nah, ada yang berbentuk seperti kapsul dan di tengahnya itu ada seperti lekukan-lekukan ya. Itu dinamakan mitokondria. Mitokondria berasal dari kata mitos yang berarti benang dan kondrion yang berarti bulir atau granul ya. Kenapa dinamakan mitokondria? Dikaitkan dengan strukturnya yang seperti granul-granul di luar ya, dari luar. Di dalam sel itu dia suatu granul dan tengah-tengahnya itu seperti ada benang-benang ya, benang-benang yang melekuk-lekuk. Makanya dinamakan mitokondria. Tadi sudah dilihat ya bahwa mitokondria berbentuk oval ya, oval tapi agak batang gitu ya. Nah, ukurannya itu sama besarnya dengan bakteri. Makanya kalau berdasarkan sejarah itu mitokondria itu ada kemungkinan dia adalah transformasi dari suatu bakteri seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kalian boleh baca lagi tentang sejarah penemuan mitokondria ya. Nah, di mana sih adanya mitokondria? Tentu saja mitokondria berada di dalam sel. Sel-sel yang banyak mengandung mitokondria adalah sel-sel yang memang kerjanya itu cukup tinggi di dalam tubuh kita. Contohnya adalah di sel jantung, sel hati, dan sel otot. Itu kerjanya lumayan ya, jantung terus memompa ya. Otot juga kalau bergerak terus itu butuh banyak energi ya. Jadi sel yang banyak mengandung mitokondria itu adalah sel-sel yang banyak membutuhkan energi ya. Nah, jadi bisa nih, berkaitan dengan energi, berarti nanti fungsinya bagaimana ya? Fungsi utama dari mitokondria adalah menghasilkan energi. Bagaimana cara menghasilkannya nanti akan dibahas juga ya. Sebelum masuk ke
ke fungsi dari mitokondria sendiri, kita bahas dulu nih tentang struktur dari mitokondrianya. Kenapa? Karena fungsinya itu tentu saja berkaitan dengan strukturnya. Jadi di bagian manakah struktur utama atau proses utama dari mitokondria itu di mana ya? Kita lihat di sebelah kanan ada gambar mitokondria yang lebih besar dan ada penjelasan tentang bagian-bagiannya. Jadi dari paling luar dulu ya, mitokondria terdiri dari membran. Yang paling luar adalah membran. Membran itu ada membran luar dan ada membran dalamnya. Membran luar ini yang bentuknya halus ya, atau membran luar yang halus itu seperti kapsul ya, lonjong seperti kapsul. Kemudian ke dalamnya lagi ada yang namanya membran dalam. Membran dalam ini bentuknya yang berlekuk-lekuk, yang tadi seperti benang ya, benang yang berlekuk-lekuk itu dinamakan membran dalam. Nah, tiap lekukan, tiap yang nya ini ya, tiap lekukan membran dalam ini disebut namanya krista ya, matrik krista. Kemudian tadi ada membran luar, ada membran dalam. Nah, ada nih rongga kosong ya antara membran luar dengan membran dalam ya. Ada seperti space gitu ya. Itu dinamakan ruang antar membran. Nah, di dalam membran dalam itu ada yang dinamakan matriks mitokondria ya. Jadi tadi ada membran luar, setelah membran luar ada ruang antar membran. Setelah ruang antar membran ada membran dalam dengan lekukan membran yang disebut krista. Kemudian di dalamnya ada yang namanya matriks mitokondria. Nah, disinilah inti-intinya. Di dalam matriks mitokondria itu ada DNA mitokondria dan ribosom mitokondria. Nanti ada juga DNA dari sel, ada ribosom dari sel, tapi ini DNA dan ribosomnya khusus punyanya mitokondria. Bagian membran luar itu sifatnya halus dan memiliki lapisan fosfolipid, tapi bukan double layer ya, hanya satu layer fosfolipid. Dan di membran luar ini memiliki protein khusus dinamakan porins. Fungsinya untuk apa sih membran luar ini? Dia berfungsi setempat biosintesis dan transport dari lipid ya, dari keluar masuknya transport lipid. Dan juga membran luar ini permeabel atau dapat dilintasi oleh molekul nutrisi, ion, dan molekul ATP juga ADP untuk membentuk energi tersebut. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya bahwa fungsi mitokondria itu adalah untuk menghasilkan energi. Nah, energinya itu yang pertama dihasilkan dari mitokondria adalah dihasilkannya ATP. Nah, tempat untuk dihasilkan ATP itulah di membran dalam ya. Jadi fungsi membran dalam adalah tempat dihasilkannya ATP atau proses penghasilan ATP. Dan membran dalam itu permeabelnya untuk molekul-molekul itu lebih terbatas dibandingkan dari membran luar, yaitu hanya permeabel untuk oksigen, karbon dioksida, dan air. Ini fungsinya untuk proses penghasilan ATP itu ya. Nanti ada yang seperti proses namanya respirasi sel ya, ada glikolisis, siklus Krebs, mungkin kalian sudah pernah belajar waktu di SMA ya. Jadi untuk proses respirasi itu hanya dibutuhkan oksigen, karbon dioksida, dan air, dan tentu saja sumber energinya apa ya. Tadi di membran dalam juga ada yang namanya lekukan ya. Lekukan tersebut disebutnya krista. Nah, apa sih fungsi dari lekukan ini atau krista ini? Nah, krista ini dia berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk kompleks dan protein yang nantinya membantu pada saat produksi ATP tersebut ya, atau molekul yang kaya untuk sumber energi. Nanti bisa lihat di video ya bagaimana krista ini
merubah luas permukaannya. Jadi dia berubah luas permukaannya sesuai dengan kompleks dan protein yang akan dilakukan atau dibutuhkan untuk produksi ATP ya. Nanti lihat videonya. Di ruang antar membran ini tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting. Contohnya reaksi di siklus Krebs ya. Reaksi siklus Krebs itu adanya di ruang antar membran. Kemudian tempat di mana ion-ion berada seperti ion magnesium, kalium, dan kalsium. Nah, struktur mitokondria yang lain adalah matriks. Yang ini adalah struktur terdalam dari mitokondria ya. Di sini terdapat atau berupa campuran enzim-enzim yang penting untuk sintesis molekul ATP atau adenin trifosfat. Kemudian ada ribosom untuk khusus mitokondria di dalamnya. Kemudian juga ada tRNA dan DNA khusus untuk mitokondria. Kemudian dia juga mengandung tadi ya ribosom dan DNA-nya mirip dengan sel prokariot atau bakteri. Makanya kenapa berdasarkan sejarah itu mitokondria berasal dari bakteri atau dulunya juga suatu bakteri gitu. Sekarang kita masuk ke fungsinya nih ya. Fungsi mitokondria ada beberapa, namun fungsi utama dari mitokondria adalah tempat untuk respirasi sel. Nah, apa itu respirasi sel? Nanti akan dijelaskan di pertemuan lain ya. Prosesnya seperti apa? Intinya adalah ketika melakukan suatu proses respirasi sel, nanti akan ada suatu produk yang dihasilkan. Produk tersebut dinamakan ATP atau adenosin trifosfat yang nantinya dapat digunakan atau difungsikan sebagai energi ya, atau berubah menjadi energi. Jadi respirasi sel itu adalah proses pengubahan glukosa untuk menjadi suatu ATP ya. Makanya kenapa sih mitokondria ini di dalam suatu sel itu disebut sebagai mesinnya sel atau penggeraknya sel atau sebagai gudang energi, karena tanpa mitokondria yang berfungsi sel tersebut tidak dapat beraktivitas ya, tidak dapat misalkan menggerakkan sesuatu atau mendetakkan denyut jantung seperti itu ya. Nanti untuk proses respirasi sel itu ada tahapan-tahapannya seperti glikolisis, nanti kemudian dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs ya, transfer elektron ya. Fungsi dari mitokondria lainnya itu ada ya homeostasis kalsium ya. Jadi mitokondria berfungsi untuk mengatur keseimbangan dari kalsium tadi ya, ion kalsium adanya di ruang antara di mitokondria ya. Jadi membantu sel-sel sebagai tangki penyimpanan untuk ion kalsium. Jadi ion kalsium itu disimpannya di mitokondria, yaitu di bagian ruang antar membran. Kemudian sebagai berfungsi juga untuk pembentukan hormon, terutama hormon seks ya. Mitokondria berfungsi atau membantu untuk pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Coba dilihat lagi, hormon estrogen untuk apa, progesteron untuk apa, sudah pernah sedikit dibahas harusnya ya di biologi pada saat SMA dulu. Kemudian selanjutnya lagi fungsinya itu untuk detoksifikasi amonia. Namanya detoksifikasi yaitu menghilangkan racun atau menetralkan racun. Salah satunya adalah amonia ya. Jadi kenapa sih mitokondria bisa berfungsi untuk detoksifikasi amonia? Karena mitokondria mempunyai enzim yang dapat menetralkan amonia. Ini fungsinya biasanya di hati ya, di sel hati. Seperti itu. Mitokondria dikenal sebagai organel sel semi otonom. Maksudnya semi otonom. Kalau otonom itu berarti dia dapat bergerak sendiri atau dapat
dapat memerintah sendiri, berdiri sendiri seperti itu. Kalau semi otonom berarti agak otonom gitu ya, jadi tidak sepenuhnya otonom. Maksudnya apa? Yang pertama, maksudnya kenapa sih mitokondria itu bisa dikelompokkan sebagai organel yang semi otonom? Karena mitokondria itu memiliki membran yang bukan berasal dari retikulum endoplasma, melainkan hasil dari sintesis ribosom di sitosol dan ribosom intraorganel. Jadi kalau misalkan membran sel utuh itu dia berasal dari retikulum endoplasma, sedangkan untuk mitokondria sendiri dia punya tempat khusus untuk membentuk membrannya, seperti itu intinya. Yang kedua adalah tadi sudah disebutkan sedikit ya, bahwa mitokondria itu dia punya materi genetik sendiri, ya, punya DNA sendiri yang mengatur sintesis protein mitokondria tersebut atau intraorganel tersebut. Yang ketiga, tentu saja karena dia punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri, maka mitokondria dapat membelah diri selnya secara sendiri tanpa harus tanpa harus sel utuhnya itu membelah. Mitokondria dapat membelah dirinya sendiri atau memperbanyak dirinya sendiri. Ini contoh mitokondria. Nah, kalau misalkan dari tadi kalian, aduh ibu saya nggak ngerti ini maksudnya apa, aduh ibu kenapa sih harus belajar tentang mitokondria, apa sih fungsinya mitokondria itu, penting memangnya belajar di sini gitu ya, belajar di farmasi. Nah, kalian lihat bahwa mitokondria itu ada pada kehidupan sehari-hari kalian gitu ya, anda semua. Jadi bahkan di tubuh kita semua itu peranan mitokondria sangat penting ya, terutama dalam membentuk energi. Jika tidak ada mitokondria atau mitokondria kalian bermasalah, itu detak jantung tidak akan berdetak, berarti akan mati ya. Kemudian gerakan otot-otot kita, gerakan tangan kita itu pasti akan bermasalah ya. Nanti bisa dilihat di slide nanti apa sih contoh masalah-masalah yang disebabkan karena disfungsi atau kekurangan dari mitokondria. Makanya kenapa kita harus belajar tentang mitokondria, karena nantinya terutama kalian farmasis atau kesehatan itu ada disfungsi bagian mitokondria, itu akan mempengaruhi semua regulasi di dalam tubuh, seperti itu. Di sini contohnya ya, ada obat anti kanker ya. Salah satu obat anti kanker namanya cisplatin. Nanti kalian belajar di farmakologi ya. Nah, cisplatin itu dapat menyebabkan toksik pada sel dengan cara menginduksi terjadinya stres oksidatif yang target utamanya adalah mitokondria ya. Jadi nanti efeknya gimana? Penghambatan ambilan kalsium dan berkurangnya potensial membran pada mitokondria. Jadi maksudnya ada nih obat anti kanker namanya cisplatin. Nah, cisplatin itu adalah obat untuk mengobati kanker. Tapi obat untuk kanker itu nanti targetnya adalah ke sel. Efek lain dari misalnya sel kankernya dia mati ya, tapi ada juga efeknya ke sel kita yang hidup ya, atau sel kita yang normalnya. Efek sampingnya salah satunya adalah itu menginduksi terjadinya stres oksidatif. Nanti kalian belajar ya apa itu stres oksidatif, yang target utamanya adalah mitokondria. Jadi intinya adalah cisplatin itu dia bagus untuk menghambat pertumbuhan kanker di dalam tubuh, tapi ada efek lainnya yang tidak baik, bahwa dia juga akan merusak mitokondria pada sel yang normal, yang bukan kanker ya. Jadi nanti ada efek sampingnya seperti itu. Kemudian gagal jantung. Nah, ketika mitokondria di sel jantungnya itu disfungsi atau kurang berfungsi, maka akan menyebabkan gagal jantung. Kenapa? Karena pasokan energinya kurang di jantung tersebut. Kalau misalkan pasokan energinya kurang, otomatis
detak jantungnya itu tidak akan berfungsi dengan baik, sehingga akhirnya gagal untuk berdetak ya. Makanya mungkin nanti kalian bisa meneliti atau sudah ada obat untuk pencarian terapi baru untuk memperkuat produksi energi mitokondria. Jadi bagaimana obat baru tersebut dapat memperkuat atau meningkatkan produksi di mitokondria ini, gitu misalkan ya contohnya. Atau bahkan ini ada yang namanya penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu penyakit pada sistem saraf. Ternyata setelah diteliti nih, penyakit Parkinson itu disebabkan karena adanya rusaknya mitokondria di jaringan otot, ya di sel otot, karena kekurangan ATP, dan di otak karena kekurangan neurotransmitter yang namanya dopamin. Ya, jadi pada penyakit Parkinson, kalau kalian searching nih, ya, penyakit Parkinson itu gejalanya adalah tremor atau susah digerakkan tangannya dan bergetar, yaitu karena mungkin kurangnya atau rusaknya mitokondria di otot dan kurangnya efek dopamin di otak ya. Untuk yang namanya otak kan yang mengatur atau memerintahkan seluruh kegiatan di dalam tubuh kita, itu seperti itu ya. Jadi ternyata ini nih kenapa saya nih harus belajar atau harus memahami apa itu mitokondria ya. Oke, selanjutnya kita ke nukleus ya. Masih tetap semangat ya, mudah-mudahan sih nggak ngantuk-ngantuk banget gitu ya mata kuliahnya. Yang penting kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya sudah harus bagaimana atau kenapa sih kalian butuh belajar ini gitu ya. Kita lanjut ke nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus biasa disebut dengan inti sel. Dia adalah organel yang ada pada sel eukariotik. Mungkin sebenarnya pada organel sel prokaryotik juga ada nukleus, tapi tidak memiliki plasma nukleusnya atau pembungkusnya gitu ya. Nah, nukleus ini peranannya sangat penting ya dalam suatu sel ya, namanya juga inti sel, berarti peran yang paling utama karena di sel inilah dia yang mengkoordinasi gen, ekspresi gen, pembelahan sel dan lain-lain. Di sini inti otaknya ya, otak dari suatu sel. Nah, di dalam inti sel ini dia mengandung materi genetik sel seperti DNA ya. Nanti kalian tahu juga kromosom ya. Di sebelah kanan ada gambarnya juga ya. Ini adalah gambar dari nukleus ya. Nukleus itu tadi kalau ada sel tadi ya, sel berbentuk bulat, ada sitoplasma, di sitoplasma ada organel-organel sel, dan di tengahnya ada yang bulat besar, itu ada inti sel ya. Ini yang akan kita bahas sekarang ya. Jika kalian masih ingat tadi struktur sel ya, bisa terlihat bahwa nukleus adalah organel terbesar di dalam sel. Ukurannya biasanya 10-20 nanometer ya, biasanya bentuknya bulat. Nah, hampir semua sel di dalam tubuh kita itu memiliki nukleus. Kenapa? Karena nukleus ini memiliki peran penting dalam aktivitas sel, terutama pada sintesis protein atau replikasi DNA ya. Jadi penggandaan dari sel secara umum ya. Nah, ada tidak sel yang tidak memiliki nukleus atau sel yang tidak memiliki inti sel? Ada ternyata. Ya, salah satunya adalah sel eritrosit dan sel trombosit. Nah, makanya aktivitas metabolisme dari sel eritrosit dan trombosit ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena sel-sel ini tidak dapat melakukan pembelahan sel ya. Jadi hanya terbatas itu saja. Nanti biasanya sel tersebut memiliki umurnya, sudah umurnya mati, nanti baru ada regenerasi sel yang baru gitu. Kita langsung saja melihat dari struktur inti selnya ya, atau nukleus. Jadi kita lihat di sebelah kanan ya, strukturnya mungkin mirip dari sel sendiri ya. Jadi makanya hati-hati membedakan struktur sel
dengan struktur inti sel. Kalau inti sel isinya lebih sederhana ya, inti sel itu lebih bulat, terdiri dari membran nukleus. Nah, membran nukleus itu biasa disebut dengan nuclear envelope ya. Kemudian di dalam membran nukleus itu ada yang namanya pori-pori nuklear. Ya, jadi membrannya itu berpori-pori ya. Kemudian ada nukleoplasma atau cairan dari inti sel. Nah, dalam nukleoplasma ini ada enzim-enzim, ada protein, ada nukleotida, ada ion-ion. Kemudian yang paling kelihatan adalah ada kromatin, nanti juga ada kromosom. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang namanya nukleolus ya, atau anak inti sel. Jadi ada sel ya, kalau dalam satu sel itu ada sel, ada inti sel, ada anak inti sel. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membran nukleus. Membran nukleus adalah struktur inti sel paling luar ya. Membran nukleus atau nuclear envelope itu intinya fungsinya adalah untuk membungkus isi inti selama seluruh siklus hidup sel ya. Ya tentu saja agar tidak bersatu dengan cairan-cairan di sitoplasma ya. Kemudian membran inti ini terdiri dari dua selaput, ada selaput luar, ada selaput dalam. Kalau kalian lihat ya, ada yang bagian ke belah kan ini ya, ada yang selaput luar yang paling luarnya, ada rongga ya, kemudian ada selaput dalam yang berdempetan dengan nukleoplasma. Nah, yang selaput dalam bersinggungan dengan nukleoplasma, dan selaput luar itu dia mengandung ribosom pada sisi yang menghadap sitoplasma dan seringkali berhubungan dengan membran retikulum endoplasma. Ya, kalian sudah lihat ya, bentuk RE itu pasti dia menempel di membran dari nukleus. Di membran inti ini ada pori-pori ya, di membran inti ada pori-pori yang berlubang, biasanya dikenal dengan pori-pori nuklear. Nah, pori-pori ini perannya tadi kan kalau membran inti secara keseluruhan adalah melindungi atau sebagai selaput dari inti sel. Nah, pori-pori ini mempunyai peran dalam pemindahan materi antara inti sel dengan sitoplasma ya, karena tadi kan namanya inti sel itu membran luarnya bersinggungan dengan sitoplasma, membran dalamnya bersinggungan dengan nukleoplasma. Nah, pori-pori ini berperan pemindahan materi yang dibutuhkan oleh inti sel atau yang tidak dibutuhkan inti sel dengan sitoplasma. Jadi pertukaran tempat kayak pintunya lah, seperti itu. Salah satu bagian penting di nukleoplasma itu adalah adanya kromatin ya. Kromatin ini adalah berbentuk benang-benang halus ya. Kalau di gambar ini seperti kayak goresan gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kromatin adalah benang-benang halus seperti lekukan-lekukan seperti itu. Nanti kita lihat gambarnya lebih jelas ya. Jadi kromatin itu akan terfragmentasi dan menggumpal selama mitosis atau meiosis untuk membentuk wujud seperti batang yang disebut kromosom. Jadi pada keadaan interfase atau pada keadaan selnya beristirahat itu kan tidak ada pembelahan sel. Nah, kromatin ini banyak sekali di dalam inti sel bentuk kromatin ya. Jadi bentuk benang-benang halus yang meliuk-liuk seperti itu ya. Jadi benang-benang halus seperti itu. Seperti serat lah ya kalau kromatin. Tapi pada keadaan mitosis atau meiosis itu kromatin tersebut akan membentuk wujud seperti batang dan memadat. Nanti akan jadilah yang namanya kromosom. Ada dua jenis kromatin, yaitu eukromatin dan heterokromatin. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya tentang apa itu kromosom. Jadi kromosom tadi kromatin memadat ya, membentuk yang namanya
kromosom. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya ada tadi gambar sel inti sel itu seperti kromosom itu seperti X. Nah, di bawahnya ada gambar lagi yang diperbesar ya, sangat seperti X ya, dan ada titik merah di tengahnya ya. Nah, ini adalah yang namanya kromosom ya. Kromosom itu ada nomor 1 ya, nomor 1 adalah kromatid. Jadi kromosom itu terdiri dari 2 kromatid yang dihubungkan oleh nomor 2. Nomor 2 itu dinamakan sentromer ya. Jadi ada satu kromatid, ada satu A, kromatid A, kromatid B, kemudian ditempelkan di tengahnya oleh sentromer. Jadilah yang namanya kromosom. Cirinya kromosom dia berbentuk seperti X dan ada lengan yang pendek dan juga lengan yang panjang. Nah, ada apa sih di kromosom ini? Dia mengandung materi genetik dari sel. Untuk lebih jelasnya di slide ini ya, perbedaan kromatin dan kromosom biar lebih jelas ya. Ini lihat yang berbentuk X ya, itu adalah kromosom ya. Nih, saya buat bagan juga. Jadi ada tadi yang namanya kromatin itu isinya DNA, dan kromosom itu ada DNA, ada protein ya. Kalau lihat di sebelah kanan atas dulu ya, sebelah kanan atas itu ada tulisan histon molekul ya, ada histon molekul, dan sebelah kirinya ada DNA double helix yang 2 nanometer. Nah, DNA nanti ada yang namanya DNA double helix itu dia terikat oleh yang namanya histon molekul atau protein histon. Jadi satu gulungan ya, di sini ada gulungan antara DNA dan histon, itu disebutnya nukleosom. Nah, nukleosom ini nanti membuat beberapa gulungan, jadi kayak bulatan-bulatan apa ya, gelang ya. Kalau bulatan itu ada bandul-bandul ya. Nah, runtutan dari nukleosom ini yang seperti gelang itu, dan itulah yang dinamakan kromatin ya, dan biasanya tidak padat atau merenggang gitu ya. Nah, kemudian gulungan kromatin ini lama-lama akan memadat atau membentuk lukan-lukan dan padat sekali. Gulungan kromatin yang memadat ada yang akan membentuk suatu kromatid. Nah, 2 kromatid itu akan menjadi kromosom ketika dia disatukan atau menempel di yang namanya sentromer ya. Jadi itu kayak sejarah, bukan sejarah ya, alur mulai dari DNA, ada protein histon berubah jadi nukleosom, gabungan nukleosom berubah jadi kromatin, gulungan kromatin yang memadat akan membentuk suatu kromatid, 2 kromatid yang disatukan oleh sentromer itu akhirnya terbentuklah kromosom. Struktur yang paling dalam dari inti sel adalah anak inti. Jadi anak inti itu tidak ada membrannya lagi ya, tanpa membran lagi, tapi strukturnya itu seperti padat bernoda di nukleus. Jadi seperti ada noda-noda kotor gitu ya di dalam inti sel ya. Jadi anak inti ini atau nukleolus ini berperan sebagai tempat terjadinya sintesis molekul RNA atau ribonukleot asid dan ribosom ya. Jadi disintesisnya di sini di nukleolus. Apa itu RNA? RNA adalah salinan dari DNA yang akan nanti ditransfer ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi rantai asam amino yang disebut protein. Nantilah ya proses untuk sintesis proteinnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Yang penting kalian tahu dulu, oh RNA ini diproduksi di mana? Oh, di nukleolus, seperti itu ya. Untuk bagaimana nanti fungsinya untuk terjemahan menjadi rantai asam amino
untuk menjadi sintesis protein itu bagaimana, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Dari struktur-struktur yang tadi sudah dijelaskan dan sudah disinggung beberapa fungsi-fungsi dari tiap strukturnya, jadi harusnya kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu fungsi inti sel. Yang pertama, inti sel berfungsi sebagai sel kompartemen atau tempat menyimpan seluruh informasi genetik. Genetik untuk apa? Untuk bereproduksi, untuk bertumbuh, dan untuk metabolisme. Yang kedua adalah tempat replikasi ya. Jadi pada fase S, interfase siklus sel, jadi inti sel ini akan memediasi terjadinya replikasi ya. Kemudian tempat terjadinya ekspresi gen, tempat di mana transkripsi berlangsung dan juga mengandung berbagai protein untuk proses transkripsi tersebut. Yang keempat adalah tempat memodifikasi post transkripsi. Jadi ketika RNA sudah ditranskripsi ya, itu masih berupa pra-mRNA. Nanti akan diubah menjadi RNA yang matang sebelum nanti didistribusikan ke sitoplasma ya. Nah, Bu, lumayan juga ya Bu, banyak fungsi inti sel, tapi yang mana sih yang paling penting, yang paling utama? Yang paling utama fungsi dari inti sel yang saya boldkan ya. Jadi kalau di slide ini ada yang di bold itu adalah berarti informasi utama atau hal utama yang harus kalian tahu ya. Jadi yang utamanya adalah di tempat replikasi dan tempat transkripsi atau tempat replikasi dan ekspresi gen. Itu adalah fungsi dari inti sel ya. Nah, ini juga maka tak kenal maka tak sayang, apa ya, jika tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi lagi-lagi, Bu, kenapa sih harus belajar tentang inti sel? Aduh Bu, aku nggak ngerti nih, apa itu kromosom, ada yang menggulung, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya X gitu ya. Kenapa sih harus belajar ya? Balik lagi, kalian memilih masuk ke farmasi ya, ini sudah berarti mulai masuk ke dunia kesehatan. Kenapa harus tahu inti sel? Ada beberapa hal, salah satunya ini ya. Yang pertama adalah mengenai kanker. Nanti mungkin akan ada juga disinggung ya di pertemuan-pertemuan akhir tentang kanker. Jadi kanker itu, penyakit kanker biasanya terjadi perubahan karena adanya perubahan DNA di dalam inti sel manusia. Jadi jika ingin mengobati atau ingin tahu tentang pengobatan kanker, otomatis kita harus mengerti dulu apa sih itu inti sel, apa sih fungsinya, apa sih terjadi apa sih di inti sel ini. Jadi sehingga kalian kita akan tahu kenapa sih kanker itu mudah menyebar ya, kenapa sih kanker itu nantinya bisa berkembang biak seperti itulah ya. Nah, ini berawal dari inti sel. Kemudian kefarmasiannya nih ya, untuk pengobatan-pengobatannya bisa juga sekarang mulai pengobatan yang kerennya gitu ya, sudah mulai ke rekayasa polinuklear. Jadi obatnya itu bagaimana merekayasa jumlah pori-pori nuklear ya, atau pori-pori di membran nuklearnya, atau ukuran dari pori nuklearnya ya. Untuk apa? Nantinya untuk menghentikan transport protein yang berkaitan dengan kanker dari luar ke dalam inti sel. Jadi gimana caranya protein dari luar sel itu tidak dapat masuk ke inti sel. Kalau tidak dapat masuk ke inti sel, otomatis inti sel tidak dapat protein ya, jadi tidak dapat berkembang seperti itu. Kemudian ada juga sekarang sudah dimulai yang namanya sel punca atau stem cell ya. Itu sudah banyak sebagai alternatif pengobatan banyak penyakit ya. Untuk lebih jelasnya kalian boleh langsung searching ya, tapi kalau di sini kalian hanya tahu aja, oh ada sel punca, oh saya tahu nih, pernah dengar nih stem cell gitu ya, pernah dengar nih apa itu kanker, seperti itu ya. Jadi mengapa kalian harus belajar ini, itulah ya salah satunya ya.
Yang terakhir dari saya ya namanya juga kalian pelajar ya, mungkin kalian sudah belajar dari SD sampai sekarang ya, tapi itulah yang namanya hidup ya. Jika ada Imam Syafi'i ya, menyebutkan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi mending bodoh atau mending lelah gitu, itu pilihan pada kalian semua ya. Jadi tetap semangat belajar, baru semester awal, masih ada berapa semester lagi ya, kalau tepat waktu berarti masih ada 8 semester yang harus ditempuh. Tetap semangat ya, daripada harus perih karena kebodohan. Oke? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Thank you, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, salah-salah kata ya. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, boleh email saya ya, atau untuk tugas-tugas email saya, atau bisa WA saya di nomor itu ya. Jangan telepon ya, WA saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, nanti siap-siap untuk diskusi ya. Tolong pahami dulu materinya, nanti kita ada post test ya, karena kalau yang namanya lagi COVID seperti ini, secara online bagaimana saya tahu kalian sudah mengerti atau tidak ya, mau nggak mau dari post testnya ya. Jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.